Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam keadaan sehat. Yang terhormat, Ibu Sekar Utami Setiastuti, SE, MSc, PhD, selaku dosen pembimbing skripsi saya, serta Ibu Profesor Dr. Sri Adiningsi, MSc, dan Ibu Dini Guzini, SI, MSc, PhD, selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Fitria Salsabila. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan studi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Limpahan Unconventional Monetary Policy Amerika Serikat terhadap Pasar Saham Sektoral Indonesia. Berikut merupakan ikhtisar presentasi saya. Selanjutnya latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Global Financial Crisis 2008-2009 yang berawal dari gagal bayar kredit rumah di Amerika Serikat. Perubahan arah kebijakan moneter menuju kebijakan kontraktif sejak tahun 2004 yang ditandai dengan tren kenaikan suku bunga menjadi awal dari krisis finansial global. Seperti yang ditampilkan pada grafik, kita dapat mengetahui bahwa terjadi kenaikan Federal Funds Rate secara perlahan sejak 2004. Sejalan dengan kebijakan moneter kontraktif, pada tahun 2005, harga rumah di Amerika Serikat mulai turun drastis. Hal tersebut menyebabkan banyaknya debitur yang mengalami gagal bayar dan mengakibatkan krisis perbankan di Amerika pada 2007. Langkah-langkah penyelamatan mulai diambil oleh pemerintah dan juga The Federal Reserve, di antaranya adalah pengucuran dana hingga 700 miliar dalam rangka pengambil alihan institusi pemerintah yang menjadi pihak ketiga sekaligus lembaga penjamin supply mortgage, kemudian penandatanganan Recovery Act untuk pencairan dana program bantuan, kemudian implementasi Unconventional Monetary Policy atau UMP, di mana UMP terdiri atas 3 kebijakan, yaitu pemangkasan suku bunga acuan hingga pada sekitar 0%, kemudian implementasi forward guidance, dan implementasi pembelian sekuritas jangka panjang dari pasar terbuka yang dikenal dengan kebijakan quantitative easing. Di samping itu, UMP telah memberikan pengaruh limpahan terhadap berbagai negara secara internasional, khususnya terhadap negara-negara di Asia. Secara khusus, Morgan pada 2011 menemukan bahwa sebesar 9 miliar dolar Amerika Serikat per kuartal diperkirakan masuk ke modal negara berkembang. Selain itu, implementasi kebijakan tapering off pada Desember 2013 sebagai respon The Fed ketika pemulihan ekonomi dicapai pasca krisis perlu diantisipasi oleh negara berkembang. Pasalnya, Ray dan Suchanek pada 2014 menemukan penurunan harga saham secara signifikan dan pelambatan arus obligasi serta portofolio ke negara emerging ketika tapering off secara resmi diimplementasikan. Apabila kita melihat pada data net investasi portfolio dan data arus masuk bersih foreign direct investment Indonesia, terdapat indikasi pembalikan arus modal. Dari grafik tersebut dapat dicermati bahwa adanya penurunan drastis baik pada net investasi portfolio maupun arus masuk bersih FDI Indonesia pada tahun 2014. Padahal sebelumnya terjadi kenaikan secara gradual pada FDI Indonesia sejak 2008. Begitupun dengan investasi portfolio pada rentang minus 3 hingga minus 13 miliar dolar Amerika Serikat. Pembalikan arus modal dapat berimplikasi pada indikator makroekonomi khususnya dalam hal ini, indeks harga saham sektoral Indonesia. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pengaruh limpahan UMP Amerika Serikat terhadap pasar saham sektoral Indonesia. Di samping itu, penelitian ini turut menelusuri respon pasar saham sektoral Indonesia terhadap implementasi kebijakan moneter konvensional. Berangkat dari 2 tujuan penelitian tersebut, peneliti merumuskan 2 pertanyaan penelitian. Di antaranya yang pertama, apakah terdapat pengaruh limpahan UMP Amerika Serikat terhadap pasar saham sektoral Indonesia pada level agregat atau sektoral? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan respon pasar saham sektoral terhadap kebijakan moneter non-konvensional dan kebijakan konvensional? Penelitian ini memiliki batasan untuk fokus pada analisis jangka pendek pengaruh UMP terhadap indeks harga saham sektoral Indonesia. Rentang waktu observasi terdiri atas 2 pembabakan, yaitu periode implementasi UMP dan periode implementasi kebijakan moneter konvensional. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis merupakan kondisi di mana pasar di mana harga selalu sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Teori ini mencerminkan 2 kondisi ideal, yakni yang pertama, perusahaan dapat membuat keputusan investasi produksi, dan yang kedua, investor
dapat memilih sekuritas yang mewakili kepemilikan aktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah teori portfolio balancing. Teori ini memungkinkan pemilik suatu aset dapat menyesuaikan portofolio asetnya untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal. Dalam konteks implementasi UMP oleh The Federal Reserve, terjadi penurunan kuantitas obligasi di pasar Amerika Serikat, di mana kondisi tersebut menurunkan yields obligasi jangka panjang. Kondisi tersebut mendorong investor untuk menyesuaikan portofolionya, sehingga terjadi arus pemindahan kepemilikan kepada obligasi yang memiliki yield yang lebih tinggi, di mana secara empiris hal ini dibuktikan dipindahkan kepada obligasi negara-negara berkembang. Sebagai konsekuensi, harga aset di negara berkembang akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan bagaimana UMP ditransmisikan kepada pasar negara berkembang, dalam hal ini Indonesia. Terdapat 4 jalur transmisi. Yang pertama, lewat jalur berita kebijakan atau kondisi makroekonomi. Pengumuman implementasi UMP memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa suku bunga jangka pendek akan tetap turun dalam waktu dekat. Kemudian jalur kedua yakni jalur premi likuiditas. Pembelian obligasi oleh bank sentral akan menurunkan premi likuiditas. Dengan demikian, investor dapat didorong untuk membeli aset sehingga pada gilirannya dapat mempengaruhi sektor real. Kemudian jalur ketiga yaitu portfolio balancing channel, di mana jalur ini didasarkan pada teori portfolio balance model dalam teori determinan nilai tukar, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Dan jalur keempat adalah jalur ekspektasi. Keempat jalur tersebut kemudian mempengaruhi biaya pinjaman dan perilaku investor, di mana keduanya memberikan implikasi pada harga aset, arus modal, dan nilai tukar. Pada gilirannya, tingkat inflasi dan aktivitas ekonomi real turut mengalami perubahan. Selanjutnya, terkait dengan kajian pustaka, penelitian ini mengacu pada penelitian Tran dan PAM pada 2020 yang menelusuri pengaruh implementasi UMP Amerika Serikat terhadap nilai tukar, indeks harga saham gabungan, dan suku bunga jangka panjang pada negara berkembang Asia. Tran dan PAM menemukan adanya lonjakan harga saham dan apresiasi nilai tukar ketika UMP Amerika Serikat diimplementasikan. Di samping itu, penelitian terdahulu yang mempelajari topik serupa, diantaranya Anaya pada tahun 2017, Batara Chatterjee dan Park 2020, dan Tillman pada 2016, mendukung temuan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai portal data. Indeks harga saham sektoral direpresentasikan dengan variabel Close Adjustment Price, sedangkan UMP Amerika Serikat direpresentasikan dengan variabel Shadow Short Rate. Shadow Short Rate atau disingkat dengan SSR merupakan sebuah ukuran dari stance kebijakan moneter yang menggambarkan keseluruhan implementasi instrumen kebijakan UMP. SSR dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Krippner pada 2013 yang diterbitkan pada laman resmi New Zealand Reserve Bank. Sebagai variabel kontrol kondisi makroekonomi, variabel indeks harga konsumen dan indeks produksi industri turut dimasukkan ke dalam estimasi. Periode estimasi dibagi ke dalam 2 pembabakan periode, yaitu yang pertama periode implementasi UMP Amerika Serikat yang dicakup dari September 2008 hingga Januari 2014, dan periode pasca implementasi UMP yaitu dicakup dari periode Februari 2014 hingga September 2019. Penelitian ini mengacu pada model panel VAR yang dikembangkan oleh Love dan Abrigo dan diestimasi dalam kerangka Generalized Method of Moments dengan bantuan perangkat lunak SATA 16. Persamaan yang digunakan ditampilkan sebagai berikut, di mana Y merupakan 1 dikali K faktor variable dependent dan Y diperlakukan sebagai variabel endogenous. Dan residual dan error secara berturut-turut merupakan 1 dikali K faktor fixed effect dari dependent variable dan idiosyncratic errors. Matriks A1, A2, dan seterusnya merupakan parameter yang akan diestimasi. Terdapat beberapa tahapan estimasi yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah uji akar unit. Uji akar unit dilakukan untuk memeriksa apakah panel mengandung akar unit atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji akar unit yang dikembangkan oleh Breithaupt pada tahun 2000. Selanjutnya dilakukan uji seleksi lag optimum, di mana pemilihan panjang lag optimum pada penelitian ini mengacu pada Moment and Model Selection Criteria yang dikembangkan oleh Andrew dan Lu. Selanjutnya dilakukan uji kointegrasi, di mana penelitian ini menggunakan uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Pedroni pada tahun 1999. Kemudian dilakukan estimasi panel VAR.
Penelitian ini menggunakan model panel VAR dalam kerangka GMM yang dikembangkan oleh Abrigo dan Love pada 2016. Selanjutnya dilakukan uji stabilitas terhadap model, dan kemudian yang terakhir kita melakukan estimasi impulse response function atau IRF. IRF menggambarkan respon dari variabel yang diteliti pada horizon waktu tertentu setelah adanya guncangan yang diberikan pada model tersebut. Dalam hal ini, IRF menampilkan respons yang diberikan indeks harga saham sektoral Indonesia terhadap guncangan UMP Amerika Serikat. Kemudian kita masuk pada bagian hasil estimasi. Berikut merupakan hasil estimasi yang diawali dengan statistik deskriptif. Nilai terendah indeks saham sektoral selama penerapan UMP terdapat pada sektor properti, dan nilai terendah terdapat pada sektor pertambangan dengan rata-rata keseluruhan sebesar 94,08. Sedangkan tingkat shadow short rate tertinggi selama penerapan UMP adalah 1,55%, dan tingkat terendahnya menyentuh minus 5,37% dengan rata-rata minus 2,46%. Pada periode setelah implementasi UMP, rata-rata indeks harga saham sektoral adalah 2911,1, sedangkan tingkat SSR masih berkisar pada zero lower bound, yakni 0,48%. Selanjutnya berikut ini ditampilkan hasil uji akar unit. Untuk sampel periode UMP, hasil uji akar unit menunjukkan bahwa variabel IHK dan IP stasioner dalam tingkat level, dan variabel indeks harga saham sektoral dan SSR stasioner pada first difference. Sedangkan pada sampel periode setelah penerapan UMP, variabel IP stasioner pada tingkat level, sedangkan indeks harga saham sektoral, SSR, dan IHK stasioner pada first difference. Kemudian, hasil uji seleksi leg optimal baik untuk sampel periode UMP maupun sampel setelah UMP menunjukkan hasil serupa. Seperti yang dapat dilihat bahwa MBIC memilih leg 1, sedangkan MAIC dan MQIC memilih leg 4 untuk kedua sampel periode. Berdasarkan hasil uji stabilitas model yang dijelaskan pada bagian berikutnya, leg yang digunakan untuk estimasi PVAR periode penerapan UMP adalah leg 1, dan untuk periode setelah penerapan UMP digunakan leg 4. Selanjutnya, hasil kointegrasi menunjukkan adanya kointegrasi baik untuk panel periode implementasi UMP dan setelah implementasi UMP. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang pada variabel-variabel observasi. Namun dikarenakan penelitian ini dibatasi pada analisis jangka pendek, maka analisis jangka panjang belum dilakukan dan dapat digunakan sebagai arah pengembangan model ke depannya. Kemudian pada hasil estimasi panel VAR, dikarenakan interpretasi yang dapat dirumuskan untuk hasil estimasi panel VAR itu bersifat tricky, maka interpretasi hasil penelitian menggunakan model panel VAR dapat dilakukan dengan menginterpretasikan impulse response function. Berikut ditampilkan hasil uji stabilitas model. Hasil uji stabilitas tersebut menunjukkan bahwa model VAR periode UMP yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri dengan leg 4 tidak memenuhi kondisi stabilitas, sehingga peneliti menggunakan leg 1 sebagaimana yang dipilih BIC. Dan panel pada periode UMP menunjukkan kondisi stabilitas seperti yang ditampilkan oleh gambar di sebelah kiri. Sedangkan panel VAR dengan periode pasca UMP yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan ini memenuhi kondisi stabilitas dengan leg 4. Kemudian ditampilkan impulse response function dari estimasi. Impulse response function pada periode implementasi UMP menunjukkan adanya lonjakan indeks harga saham sektoral pada bulan kedua setelah implementasi kebijakan dan perlahan kembali pada kondisi keseimbangan pada bulan kelima, seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian atas. Respon positif indeks harga saham sektoral Indonesia terhadap implementasi kebijakan UMP Amerika Serikat tersebut konsisten dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, di antaranya Miyakoshi, Shimada, dan Lee pada 2017, yang menemukan bahwa kebijakan quantitative easing Amerika Serikat meningkatkan harga saham emerging market di Asia. Sedangkan pada kebijakan moneter konvensional, seperti yang ditunjukkan oleh gambar bagian bawah, indeks harga saham sektoral menunjukkan pergerakan yang cukup bergejolak pada beberapa bulan awal implementasi program. Respon negatif yang terjadi cukup dalam baru muncul pada bulan ke-9 setelah implementasi kebijakan moneter. Namun, pengaruh tersebut hilang setelah bulan ke-10. Salah satu penjelasan terkait temuan ini adalah adanya dugaan pengaruh kebijakan tapering off yang perlahan dilakukan pada Desember 2013. Kemudian, ditampilkan IRF untuk variabel indeks produksi industri.
Variabel indeks produksi industri menunjukkan respon negatif terhadap guncangan implementasi UMP, seperti yang ditunjukkan oleh gambar bagian atas, di mana respon tersebut bertahan hingga bulan ketiga dan setelahnya kembali pada posisi keseimbangan. Respon negatif yang lebih bergejolak juga ditunjukkan oleh variabel indeks produksi industri terhadap kebijakan moneter konvensional Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan oleh gambar bawah, di mana respon ini terus memburuk dan terjadi hingga bulan keempat. Setelahnya, indeks produksi industri menunjukkan respon positif dan kembali menunjukkan respon negatif pada bulan ke-7. Kemudian, ditampilkan IRF untuk variabel indeks harga konsumen. Variabel indeks harga konsumen menunjukkan respon yang positif terhadap guncangan implementasi UMP Amerika Serikat, di mana periode ini terjadi sejak bulan pertama implementasi. Respon positif ini bertahan hingga bulan keempat dan perlahan mengalami penurunan hingga bulan ke-10. Respon positif juga ditunjukkan oleh indeks harga konsumen untuk kebijakan moneter konvensional Amerika Serikat. Pengaruh ini bertahan hingga bulan keempat dan diikuti oleh respon negatif, di mana respon negatif ini semakin memburuk hingga bulan ke-9. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil beberapa poin simpulan. Yang pertama, ditemukan lonjakan indeks harga saham sektoral Indonesia setelah 2 bulan implementasi kebijakan UMP Amerika Serikat. 2. Terdapat penurunan indeks harga saham sektoral Indonesia pasca 9 bulan implementasi UMP Amerika Serikat. 4. Indeks produksi industri memberikan respon negatif baik terhadap implementasi kebijakan UMP maupun kebijakan moneter tradisional. Dan yang poin keempat, terdapat respon positif indeks harga konsumen Indonesia, baik terhadap UMP maupun kebijakan moneter tradisional. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yang pertama, hasil uji kointegrasi menunjukkan adanya kointegrasi pada panel data yang digunakan, namun analisis jangka panjang belum dihadirkan mengingat di luar batasan penelitian ini. Yang kedua, terdapat teka-teki pada hasil estimasi, yaitu adanya respon positif indeks harga konsumen terhadap kebijakan UMP Amerika Serikat, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan respon negatif yang ditunjukkan oleh indeks produksi industri. Dan keterbatasan ketiga adalah belum mengontrol variabel ekonomi eksternal yang sekiranya dapat berpengaruh pada pergerakan indeks harga saham sektoral Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa implikasi yang dapat ditarik. Yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bersama dengan otoritas terkait perlu mencermati dengan baik indikator makroekonomi dan sistem keuangan nasional sebagai pertimbangan dalam implementasi bauran kebijakan, khususnya dalam implementasi kebijakan makroprudensial, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kredit boom seiring dengan kembali diimplementasikannya UMP oleh The Federal Reserve sejak Maret 2020. Kemudian, selain kredit boom, otoritas terkait juga perlu mengantisipasi kebijakan tapering off yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh The Fed pasca pemulihan perekonomian Amerika Serikat dari krisis 2008. Pasalnya, penelitian ini menemukan implikasi pembalikan arus modal dan turunnya indeks harga saham sektoral Indonesia seiring dengan implementasi tapering off pada 2013. Selanjutnya, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi para investor untuk mengambil langkah mitigasi risiko terhadap portofolio mereka ketika kebijakan UMP diimplementasikan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.